Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ya. Bacanya itu sekarang ya. Faidatun. Qala jumhuril ulama'i. Berkata faidatun, ini suatu faidah. Faidatun, ini suatu faidah. Faidah itu suatu yang kalau kita ambil kita mendapatkan keuntungan di situ. Qala jumhurul ulama'i. Berkata mayoritas ulama, inna tafakkura, sesungguhnya tafakur ala khamsati aujuhin. Inna tafakkura, sesungguhnya tafakur ala khamsati aujuhin, atas 3 jalan, atas 3 cara. Tafakur itu ada 3 cara. 3 bentuk. Tafakur ada 3 bentuk. Kemarin dibilang dalam hadis, tafakur sa'atin, tafakur sebentar aja lebih afdol daripada min ibadati sitina sanatan, daripada ibadah berapa? 60 tahun. Tapi jangan kita pahamin begini. Kalau begitu mendingan gak usah ibadah, gue mikir aja merenung. Nggak bisa begitu. Itu dalam sisi apa? Maknanya jangan maknain begitu, ya nggak? Kalau begitu gue nggak usah sholat dah, kan lumayan. Gue mikir aja di rumah di kamar masuk merenung. Ya 70 tahun udah, ngapain gue ibadah lagi? Nggak begitu, itu masalah pemahamannya. Karena orang sekarang begitu deh, ya nggak? Gampang-gampangin. Inna tafakkura ala khamsati aujuhin, sesungguhnya tafakur itu ada 3 macam. Ima ada kalanya, ini ima bukan amma. Ima ada kalanya fi ayatillah, di dalam ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatun, di dalam bumi ini ada ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Lil mukinin, bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan pada diri-diri kalian ada kebesaran Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalam bumi. Wah, ini bumi nih, ngomongin bumi nih. Ya. Kenapa manusia adanya di planet bumi? Sedangkan planet ada berapa? Banyak, ada Pluto, ada Mars, ada apa lagi? Jupiter. Nah, dia paham dah itu. Planet ada banyak. Kenapa manusia diadakannya di bumi? Kita mikirin itu. Kan di dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatun, di dalam bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Gue mau nggak mikirin ke situ, yang harus kita pikirin. Ya, kalau kita mampu tafakkur di situ. Kenapa? Karena dalam diri manusia terdapat berapa? Ada berapa air, zat air, kandungan air? 23 ya? Mungkin nggak? 2/3 yang daripada diri manusia adalah air. 2/3 dari manusia adalah air. Bumi itu kandungannya 2/3-nya 2/3-nya air. Cocok gitu. Ada kecocokan antara bumi dan manusia. Makanya lahir di bumi. 2/3 apa berapa itu? Pokoknya kandungan airnya sama antara manusia dan bumi. Coba di Pluto, di Mars, belum itu sama. Bisa jadi panas di sana beda. Karena manusia dari tanah, asal dari bumi. Ini matahari kita pikirin. Tadi kan wa fil ardi ayatun, di dalam bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini matahari setiap hari bersinar, cahayanya nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Segitu-gitu aja setiap hari. Kalau dia lebih, gosong semua orang. Kalau dia kurang, beku ini bumi. Tuh, kita pikirin di itu. Itu tafakur tuh. Kita pikirin. Kalau dia cahayanya kurang sedikit aja, beku ini bumi. Bisa beku, dinginan. Dia lebih aja sedikit cahayanya, gosong. Ya, siapa itu yang ngatur gitu? Dan matahari nggak pernah ngambek. Nggak pernah ngambek. Mau orang yang durhaka, mau yang enggak, tetap dikasih cahaya. Coba kalau dia ngambek gimana nih? Milih. Oh, lu durhaka nggak kuasa cahaya lo.
Gimana tuh? Nah itulah supaya kita bagaimana? Kita jadi seperti matahari, orang baik ama enggak sama kita, tetap kita baik sama dia. Nah, katanya, filosofinya begitu deh. Kita jadi seperti matahari, mau orang baik ama enggak sama kita, tetap kita kasih cahaya tuh kalau ya matahari, tetap kita kasih kebaikan. Coba matahari milih ya. Dia masih mulu, dia durhaka sama Tuhan. Enggak, gue kasih dah. Gue nggak kasih cahaya gue, enak aja kata matahari. Enggak, dia nggak begitu, ngambek. Dibilang dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatun, di dalam bumi ada ayat lil mukinin, bagi orang-orang yakin, wa fi anfusikum, dan pada diri-diri kalian. Tafakur, merenung. Ini rambut, tapi ini panjang rambut. Kenapa yang di alis nggak pernah panjang? Segini-gini aja dari gue kecil. Coba kalau ini panjang, bagaimana kali? Ya, coba alis itu bisa panjang, bagaimana? Bulu mata. Iya, bulu mata, alis nggak bisa panjang itu. Sama-sama rambut. Tafakur. Banyak tafakur. Apa lagi? Mau tafakurin apa lagi? Dulu lahir nggak bawa apa-apaan, sekarang udah punya baju, punya motor. Tafakur, merenung. Dulu kan lahir emang apa? Nggak punya apa-apa. Siapa yang ngasih itu? Siapa yang ngasih? Banyak lah tafakur, tanda-tanda ya kekuasaan Allah. Dibilang dalam Al-Quran yang ngomong kan, wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum. Dan di dalam pada diri kalian ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Apalagi tafakur, memikirin apa lagi? Ini ada angka 81. Ini ada angka 18. 81 tambah 18 berapa? 99. Asmaul Husna. Apa ini? Ini Allah sengaja apa enggak? Ini yang bikin sengaja apa enggak nih? Kok bisa 99 ini? Dari mana? Ini maksudnya apa? 99. Ini di sini 81, sebelah kanan berapa nih? 18, sebelah kiri 81. Benar enggak? Kalau dari sini. Ini berapa jadi ini? 18. Ini dari sini 18. 18. Iya. Ini 18 nih. Berarti yang 81 yang ini? Ini 81. Gimana, Dek? Yang 81 yang mana? Coba lihat dari situ. Ini. 81. Dari sini. Iya, dalam di 81 itu. Bener gak? Iya. Kalau orang Arab dari kanan ya? Dari Iya, Dek, gini, Dek. dari kiri ya? Nah, ini 81, Dek. Iya, 81. Yang ini 18. 18 sama 81 berapa? 99. 99. Asmaul Husna. Kira orang yang tangannya enggak begitu juga ada. Iya, tapi enggak jarang, kebanyakan ya begini. Kebanyakan begini. Ini apa? Siapa yang bikin? Apa sengaja apa enggak ini kira-kira? Tafakur dia renungin tuh. Ya enggak? Nah, ini ada jendolan di sini, tafakur direnungin. Bulu hidung direnungin. Panjang begitu. Itu namanya tafakur. Bilang tafakur sa'ah afdalu min ibadati sitina sana. Merenung, bertafakur sesaat lebih afdal daripada ibadah 60 tahun. Sama. Apa itu? Yang itu dibahas itu kayak enggak ada. Apa itu? Yang barusan itu kayak enggak ada. Tafakur sa'ah. Iya. Ada di sini. Faidatun. Atasnya. Kemarin kan udah nih. Tafakur sa'ah afdalu min ibadatis sitina sana. Ada situ, Dek. Waroda terdatang dalam hadis tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sitina sana. Banyak di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah pada bumi dan pada diri-diri kalian. Diri kita ada tuh. Jadi di sini tafakur ada kalanya fi ayatillah, pada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa yalzamuhu,
kalau udah tafakur tentang tanda-tanda kebesaran Allah, wa yalzamu, mewajibkan atau memastikan akan dia, akan seseorang, at-tawajjuhu ilai. Tuh, at-tawajjuh. Tawajjuh apa? Nangis itu ada rumah was itu, binasi. Tawajjuh apa? Tawajjuh itu kayak wajah tuh hajia. Tuh. Menghadapkan bertawajuh. Apa sih kita bahasa bilang wajah tuh hajia, beribadah ya. Kita bilang aku hadapkan diriku beribadah. Kita artinya beribadah aja ya. Wa yalzamuhu, mewajibkan akan dia, tawajuhu jadi fa'il. At-tawajjuhu. Apa? Tawajuh tuhu, beribadah kepadanya, kepada Allah. Ketika tafakur kepada ayat-ayat Allah, di situ menghasilkan apa buahnya? Memastikan bahwa dia beribadah kepada Allah. Wah, berarti ini semua dari Allah, zat yang maha sempurna. Kita jadi bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kita dulunya enggak ada, diadakan. Ya, dulunya awalnya enggak punya apa-apa, sekarang punya apa? Punya baju, punya kolor, punya apa macam-macam ya. Siapa yang ngasih? Allah. Berarti di situ ketika orang tafakur tentang tanda-tanda kekuasaan ayat-ayat Allah, dia menghasilkan apa buahnya? Yalzamuhu, mewajibkan akan dia tawajuh, beribadah kepada Allah. Kenapa? Dia bersyukur kepada Allah. Dia apa? Bertawajuh. Dia merasa dengan ada zat yang maha kuasa, maha apa lagi? Maha irodat, berkehendak. Ketika itulah dia akan beribadah kepada Allah. Dia tadi pikirin matahari ya. Ya Allah, siapa ini matahari yang ya luar biasa, matahari cahayanya nggak pernah berkurang. Coba kalau matahari cahaya berkurang, kita semua habis. Makanya dia beribadah kepada Allah. Dia takut. Kenapa dia takut? Takut ya Allah, nanti bagaimana kalau Allah murka nih? Matahari cahayanya lebih. Habis ya kita. Habis, makanya dia beribadah tuh. Ketika dia tafakur, menghasilkan apa? Menghasilkan yalzamu, mewajibkan dia ibadah kepada Allah. Wal yakinu, dan memastikan atau mewajibkan dia itu yakin bihi kepada Allah. Wal yakinu, atau kepada wa yalzamu tawajjuhu, dan memastikan dia yakin kepada Allah. Au fi ni'matillahi, atau tafakur di dalam nikmat Allah. Wa yatawalladu, dan menghasilkan, melahirkan. Yatawalladu maknanya melahirkan, tapi di sini wa yatawalladu ya menghasilkan, melahirkan anhu, daripada tafakur nikmat Allah itu al-mahabbatu, rasa cinta. Al-mahabbatu, rasa cinta. Ya Allah, alhamdulillah dikasih sehat. Ya, dikasih sehat. Orang-orang ada yang kena corona, kita enggak. Orang-orang ada yang di rumah sakit, ada yang di ICU, kita sehat. Alhamdulillah. Kita makin syukur, kita makin cinta kepada Allah. Dalam arti apa tadi ya? Kita bilang, alhamdulillah ya Allah, saya udah disayang. Berarti dengan itu dia melahirkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Ketika bertafakur tentang apa tadi? Nikmat Allah. Tafakur ada 5 yang kita bahas berdua. Tafakur tentang kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tafakur tentang nikmat Allah. Ketika kita bertafakur tentang nikmat Allah, di situ yang ada, yang lahir apa dari situ, yang timbul apa? Ya tawalladu, menimbulkan daripada orang itu al-mahabbatu, rasa cinta. Kita berterima kasih kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, timbullah rasa cinta kita
kepada Allah. Makin kita ibadah, makin kita takut kepada Allah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma.